Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elisa Tisha Nugraha dengan NPM 2417051018, merupakan mahasiswi Ilmu Komputer kelas B. Pada mata kuliah Teori Bahasa dan Automata, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai konversi NFA ke DFA. Nah, pertama-tama, apa sih NFA itu? NFA adalah kepanjangan dari Non-Deterministic Finite Automaton, yang merupakan mesin hingga yang digunakan untuk mengenali bahasa formal. Disebut non-deterministik karena dari satu state dengan satu input bisa punya lebih dari satu kemungkinan transisi atau bahkan tidak ada sama sekali. Bisa juga punya transisi epsilon atau empty string, yaitu pindah state tanpa membaca input. Sederhananya, NFA seperti jalan bercabang dari satu titik bisa ke beberapa arah sekaligus. Dan kalau ada satu jalur yang sampai ke state akhir, string dianggap diterima. Nah, jadi NFA itu seperti jalan bercabang yang dimana dari satu titik bisa ke beberapa arah sekaligus. Dan kalau ada satu jalur yang sampai ke state akhir, itu stringnya dianggap tetap diterima. Selanjutnya yaitu kita ke DFA. Apa sih DFA itu? DFA adalah kepanjangan dari Deterministic Finite Automaton, yang dimana merupakan mesin hingga tapi deterministik, yaitu dari satu state dengan satu input. Hanya ada satu transisi yang pasti. Tidak ada epsilon transition, jadi lebih teratur. Setiap kombinasi yaitu state dan inputnya itu hasilnya jelas. Nah, selanjutnya apa sih perbedaan dari NFA versi dengan DFA itu? Nah, NFA sendiri merupakan mesin hingga yang memungkinkan satu state punya banyak transisi untuk input yang sama, bahkan bisa pindah tanpa input atau epsilon. Sifat ini membuat NFA lebih fleksibel dan mudah dirancang, karena cukup ada satu jalur ke state akhir maka string diterima. Nah, sedangkan DFA itu adalah mesin hingga yang setiap state dan inputnya hanya punya satu transisi pasti tanpa epsilon. Nah, jalurnya juga selalu tunggal dan jelas sehingga mudah diimplementasikan dalam komputer, meskipun lebih rumit saat dirancang dibanding NFA. Jadi, NFA itu memiliki epsilon, sedangkan DFA itu tidak memiliki epsilon, tetapi DFA itu lebih rumit daripada NFA. Nah, di sini ada konversi NFA ke DFA yang dimana merupakan judul dari materi yang akan saya jelaskan ini. Nah, itu tuh merupakan proses mengubah mesin hingga non-deterministik atau NFA menjadi mesin hingga deterministik atau DFA yang setara. Jadi, semua bahasa yang bisa dikenali oleh NFA akan bisa dikenali juga oleh DFA. Hasil konversi tersebut. Proses ini penting karena NFA lebih mudah untuk dirancang secara teori, tetapi sulit dijalankan langsung oleh komputer. Dengan konversi ke DFA biasanya menggunakan metode subset contraction atau power set contraction. Setiap himpunan state dari NFA digabung menjadi satu state baru di DFA, sehingga hasil akhirnya deterministik dan bisa diimplementasikan secara nyata. Nah, jadi kenapa sih harus melalui proses konversi NFA ke DFA ini? Karena proses NFA itu hanya mudah dirancang secara teori tetapi sulit dijalankan langsung oleh komputer. Jadi kita harus mengkonversi dari NFA ke DFA terlebih dahulu agar mudah mengimplementasikannya ke dalam komputer. Nah, tujuannya apa sih NFA itu? Konversi NFA ke DFA itu, nah tujuannya itu diperlukan karena komputer tidak bisa menjalankan jalur non-deterministik. NFA mudah untuk didesain tapi sulit dieksekusi, jadi dikonversi ke DFA agar transisinya pasti dan bisa dijalankan mesin secara nyata. Nah, dari sini kita dapat ketahui tujuannya konversi ini itu memudahkan komputer karena komputer itu tidak bisa menjalankan jalur non-deterministik atau NFA. Jadi kita harus konversi dari NFA ke DFA terlebih dahulu. Selanjutnya di sini saya membuat soal.
Nah, untuk materi-materi yang saya sebutkan tadi, saya menggunakan ChatGPT atau AI untuk membantu saya memahami apa sih materi yang akan saya sampaikan, yaitu konversi NFA ke DFA. Dan saya juga memintanya untuk membuatkan soal agar membantu saya dapat memahami apa sih NFA dan DFA tersebut. Nah, di sini saya sudah membuat Google Form yang dimana Google ini telah dijadikan sebagai kuis, dan ini pilihannya sudah diacak opsinya. Nah, di sini ada soal yang dimana diberikan NFA sebagai berikut. State-nya itu ada key 0 dan key 1. Alfabetnya itu ada 0 dan 1, dan start state-nya itu key 0, final state-nya key 1. Nah, lalu transisinya yaitu set key 0 jika input 0 sama dengan key 0, key 1. Lalu state key 0 ketika input 1 itu adalah key 0. Lalu state key 1 jika input 1 itu adalah key 1. Nah, hasil konversi ke DFA memiliki berapa state? Nah, di sini jawabannya adalah 3 state. Ini jawabannya adalah 3 state. Kenapa demikian? Oke, di sini saya akan jelaskan. Nah, yang pertama kita menggunakan metode subset contraction, yang dimana tadi udah dijelaskan ada subset dan subset. Di sini saya menggunakan subset. Yang pertama yaitu state awal DFA-nya adalah key 0. Dari key 0 baca 0 itu menghasilkan key 0, key 1. Dari key 0 baca 1 itu menghasilkan key 1. Lalu tambah state baru yaitu key 0 dan key 1. Dari key 0 dan key 1 ini membaca 0 itu menghasilkan key 0 dan key 1. Dan dari key 0 key 1 membaca 1 itu menghasilkan key 0 dan key 1. Jadi DFA punya state key 0, key 0, key 1. Dan ini adalah dead state untuk input yang tidak ada transisinya. Jadi total state-nya yaitu ada 3. Nah, baik, sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.